Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardika Akbar dari semester 3B. Di sini saya akan mereview pembelajaran Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Yang pertama yaitu pengertian HAN menurut Joko Sutomo. HAN adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negara. Dan yang berikutnya adalah sumber-sumber hukum formal, yaitu undang-undang. Yang kedua, praktek administrasi negara atau kompetensi administrasi negara. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, doktrin atau pendapat para pakar hukum terkemuka. Pertanyaan ketiga, HAN belum dikodifikasikan karena perubahan dalam bidang HAN terjadi dengan cepat. Yang kedua, perbentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Pertanyaan nomor keempat yaitu perbedaan HAN dan HTM. Perbedaan HAN dan HTM yaitu hukum tata negara bersifat pasif, sedangkan hukum administrasi negara bersifat aktif. Hukum tata negara mencakup susunan kenegaraan, sedangkan administrasi negara dengan peraturan perundang-undangan itu maka menjadi aktif tatanan negara. Pertanyaan nomor 5, hubungan HAN dan HTM. HTM fokusnya adalah hukum rangka dasar dari negara sebagai keseluruhan, sedangkan HAN fokusnya merupakan sebagian khusus dari HTM. Hubungan antara HAN dengan HTM mirip dengan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata, di mana hukum dagang merupakan spesialisasi dari hukum perikatan di dalam hukum perdata. Yang pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan ketetapan basic-ing? Menurut para ahli bidang HAN, menyatakan ketetapan sebagai suatu tindak hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat itu atau organ itu. Unsur-unsur ketetapan yaitu penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara, tindakan hukum tata usaha negara, konkret individual, final akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Macam-macam dari ketetapan. Yang pertama ada ketetapan enabling kilat dan ketetapan yang tetap permanen. Menurut W.F. Prince ada 4 macam ketetapan kilat. Yang pertama, ketetapan yang bermaksud mengubah redaksi ketetapan lama. Yang kedua, suatu ketetapan negatif. Yang ketiga, penarikan atau pembatalan suatu ketetapan. Yang keempat, suatu pernyataan pelaksanaan. Pertanyaan terakhir, pengertian peradilan administrasi murni adalah peradilan yang melibatkan 3 pihak, yaitu wajib pajak, fiskus, dan hakim yang mengadili. Wajib pajak dan fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim atau majelis hakim adalah pihak yang memutuskan sengketa tersebut. Tujuan pembentukan peradilan administrasi negara adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.